RBTV Asli Jogja. Sumber yang berkompeten di bidangnya. Siapa dia? Penasaran? Yuk, simak cuplikan berikut ini. Tahukah Questioners? Kalian pasti sudah tidak asing nih dengan istilah event organizer. Ya, karena kehadirannya sudah banyak dijumpai di tengah masyarakat. Event organizer itu sendiri merupakan salah satu jenis usaha yang telah berkembang pesat loh di masa kini. Karena banyaknya masyarakat yang sangat membutuhkan jasa dari event organizer untuk merancang, mengadakan, serta mengontrol acara supaya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mengikuti perkembangan era 4.0, pastinya I.O. dituntut untuk beradaptasi dengan masa yang ada. Seperti yang dilakukan dosen ilmu komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta, Nurfian Yudhistira, yang menekuni bidang event organizer. Ide-ide kreatifnya dituangkan melalui acara-acara yang pernah beliau tangani. Lalu, apa saja kesuksesan yang akan dicapai, serta tantangan apa yang didapatkan dari bisnis event organizer di era masa kini? Saksikan perbincangan mengenai kesuksesan event organizer masa kini hanya di Talkation, Talking Education for Action. Ini dia Bapak Fian Yudhistira. Halo Pak. Halo, sehat alhamdulillah. Mari Pak, silakan Pak. Mari. Nah, tadi saya sudah sempat singgung di awal bahwa hari ini kita akan membahas tentang kesuksesan event organizer masa kini, Pak. Nah, sebelum kita banyak membahas tentang apa saja nih, apa yang akan kita bahas ke depan, saya mau tahu, Pak, apa sebetulnya event organizer? Event organizer ya. Event organizer adalah orang yang memang bertugas untuk mengorganize sebuah event yang dimiliki oleh perusahaan maupun agensi. Oke, berarti seberapa penting Pak peran dari event organizer sendiri di suatu acara gitu? Jadi gini, peran pentingnya event organizer di suatu acara jelas, karena setiap acara pasti ada orang yang bertugas menjadi pelaku atau seorang event organizer itu tadi sendiri gitu loh. Nah, pentingnya event organizer ya untuk supaya acara tersebut bisa lancar sesuai dengan keinginan atau tujuan dari diselenggarakannya acara tersebut. Oke, nah biasanya kalau event organizer ini mengatur apa aja Pak? Mungkin apakah dari awal runtunan acaranya atau mungkin hanya sekedar di inti acaranya gitu? Untuk event organizer itu biasanya kita akan ada meeting produksi. Nah, kita runtutkan apa tujuannya dari acara tersebut, apa keinginan dari si klien dalam membuat acara tersebut. Nah, kita mengkonsep acara tersebut sedemikian rupa sampai terselenggaranya event tersebut supaya tujuan yang diharapkan dari si klien terpenuhi. Oke, berarti memang dari awal merencanakan acaranya, kemudian produksi acara diselenggarakan hingga selesai ya Pak ya? Betul, jadi dari awal persiapan secara matang, kemudian dikonsepkan secara tujuannya, kemudian dieksekusi, kemudian dievaluasi, jangan lupa. Takutnya nombok. Iya betul. Nah Pak, untuk event organizer sendiri ini apakah ada jenisnya gitu? Karena kan yang saya tahu nih, karena yang namanya event itu kan ada banyak. Ada event seminar, ada event ulang tahun, ada event pernikahan. Nah itu apakah beda jenisnya atau sebetulnya itu adalah satu I.O. gitu? Pada dasarnya I.O. itu kan sebuah perusahaan yang memang bertugas untuk mengelola event. Nah, semakin banyaknya event, dia harus mencari jati dirinya. Karena saat dia bilang event organizer hanya sebatas event organizer, berarti dia bersaing dengan EO lain. Nah, EO tersebut harus memiliki semacam citra yang ditanamkan kepada perusahaan bahwa, oh saya spesialis di event olahraga, saya spesialis di event MICE, saya spesialis di event musik,
dan semacamnya, supaya perusahaan pun tahu saat dia pengen membuat acara musik dia harus hire siapa. Oke, Gitu. berarti setiap event organizer punya citra ya Pak ya? Punya citra yang dibangun. IO ini adalah IO apa gitu? Betul. Spesialisnya seperti apa ya? Betul, tujuannya untuk mencapai niche market itu tadi. Oke, nah membahas tentang bagaimana event organizer ini sendiri dipasarkan, itu sebetulnya bagaimana Pak strategi pemasaran sebuah IO gitu? Strategi pemasaran sebuah EO berarti kita bicara EO dengan perusahaan ya. Oke. EO itu sistemnya B2B atau business to business. Bagaimana akhirnya kita menjalin relasi kepada banyak perusahaan dan menawarkan ataupun bekerja sama dengan perusahaan untuk berkolaborasi dalam sebuah acara dengan tujuan tertentu. Nah, pemasarannya seperti apa? Yaitu tadi, relasi dalam sebuah EO itu sangat dibutuhkan sekali. Tanpa relasi, EO akan mati. Gitu. Jadi, event organizer itu bekerja sama dengan perusahaan, bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama dengan media, bekerja sama dengan kepolisian, aparat, dan semacamnya. Berarti IO ini tidak berdiri sendiri apa ya? Tidak berdiri sendiri. Memang relasinya EO harus banyak. Oke, Gitu. nah terus Pak, prospek ke depan event organizer ini seperti apa? Prospek ke depan event organizer ya, untuk prospek ke depan menurut saya masih sangat cerah. Oke. Kenapa saya bilang masih sangat cerah? Karena pada dasarnya manusia itu senang dengan hal-hal yang berbau sosial, Oke. sosialisasi, ataupun acara kumpul-kumpul. Nah, event-event yang diadakan oleh event organizer itu biasanya berfungsi untuk mengumpulkan massa, Oke. melakukan sebuah aktivasi. Tujuannya apa? Tergantung perusahaan. Entah itu menanamkan brand awareness, entah itu penjualan produk, entah itu untuk sebuah aktivasi. Nah, itu macam-macam. Tapi si perusahaan tersebut atau si EO tersebut juga membutuhkan massa. Nah, massa itu suka dengan hal-hal yang berbau kumpul-kumpul gitu. Oke. Dan kedepannya EO ini akan terus berkembang karena menurut saya EO adalah bisnis yang tidak akan pernah mati. EO menjadi salah satu cara perusahaan supaya dia bisa melakukan iklan atau aktivasi tersebut. Oke, nah untuk event organizer sendiri ini yang jenisnya apa Pak? Yang spesialis apa yang sering digunakan orang? Apakah seminar, apakah olahraga, atau bagaimana itu Pak? Yang sering digunakan orang ya, kalau ini macam-macam sih Mas, maksudnya tergantung orang butuhnya apa ya. Oke, benar. Kalau buat saya yang suka hal-hal yang berbau konser, saya senang dengan event konser tuh. Betul. Tapi belum tentu dengan Masnya. Mungkin Masnya mahasiswa yang sangat senang dengan ilmu, makanya Masnya mungkin lebih senang dengan event-event seminar atau semacam. Nah, tadi kita sempat singgung di depan mengenai industri 4.0 Pak. Nah, bagaimana perkembangan event organizer sendiri di industri 4.0? Oke, perkembangan event organizer di industri 4.0 itu sudah menjadi... Tapi Pak, nanti dulu jangan kemana-mana, kita sama-sama sebutkan tagline ya Pak. Oke. Saya bilang Talkation, nanti kita sama-sama bilang Talking Education for Action. Talking Education for Action, oke. Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Talkation. Talking Education for Action. Nah Pak, menurut artikel ini Pak, jadi apakah event organizer ini cocok untuk anak milenial yang ingin memulai bisnis gitu? Dunia event organizer punya ide untuk membuat ruang siar guru. Oke, Ruang siar guru itu adalah sebuah channel YouTube yang memang sengaja kita buat untuk memberikan wadah kepada guru-guru untuk siaran. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rame Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV.
Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli Jogja. Nanti Mas Bor, kita akan bulan-bulan ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ki apik banget. Pekerjaannya sing sae. Jos. Ya pokoknya ikut terus dalam acara Dolan. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. Balik lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah Pak, tadi kita sudah melihat cuplikan nih. Tadi Bapak menjalankan event di tahun 2013. Nah tentunya Pak menyangkut tentang, tadi pertanyaan sempat terputus, perkembangan I.O. di industri 4.0. Nah di tahun 2013 kan sudah masuk nih Pak. Sama juga dengan tahun sekarang nih. Nah itu gimana Pak perkembangannya dari tahun ke tahun? Apakah meningkat signifikan gitu? Atau stuck aja gitu? Untuk perkembangan industri event organizer ya di dunia 4.0, menurut saya event organizer udah harus bisa adaptasi. Bagaimana akhirnya event organizer itu sudah mulai merambah internet ataupun event-event yang diselenggarakan secara virtual. Okay. Karena semakin berkembangnya zaman, nggak bisa dipungkiri perubahan dunia event organizer pun ikut berubah. Nah, terbukti tahun-tahun 2020, 2019 itu sudah mulai event-event seperti virtual, sepeda virtual, terus kemudian event-event lomba foto di Instagram, terus kemudian event-event di dunia sosial media atau online itu sangat banyak. Dan ini tantangan besar untuk industri event organizer supaya bisa merambah atau beradaptasi ke 4.0. Betul banget. Nah Pak, di dalam dunia event organizer tentunya pasti ada pasang surut, nggak cuma di I.O. sebetulnya. Nah, contohnya Pak, kalau ada bencana nih, nah siasat I.O. gimana nih Pak mengatasi adanya halangan seperti itu? Saat bencana ya? Bencana kan ada macam-macam. Ada bencana alam, bahkan pandemi pun bisa menjadi bencana. Nah, dalam kasus pandemi kemarin, event organizer jujur memang ibaratnya stuck. Dia kebingungan dalam membuat sebuah event secara offline karena keterbatasan tempat dan masa ya. Nah, kalau dari saya pribadi, saya kemarin bersama teman-teman yang terlibat dalam dunia event organizer punya ide untuk membuat ruang siar guru. Ruang siar guru itu adalah sebuah channel YouTube yang memang sengaja kita buat untuk memberikan wadah kepada guru-guru untuk siaran. Jadi secara event memang saya
bisa dibilang stuck ya. Cuman bukan berarti saya tidak punya ide untuk membuat sesuatu. Oke. Nah, ide Ruang Siar Guru inilah kami ciptakan sama-sama supaya kita tetap bisa bergerak. Oke, nah itu teknis dari Ruang Siar Guru seperti apa, Pak? Apakah ada talent yang membawakan gitu, atau memang dari gurunya, atau teknisnya seperti apa? Jadi teknisnya kita memang bekerja sama dengan guru-guru di Indonesia. Terus kemudian kita minta guru tersebut untuk mengajar sesuai dengan kurikulum yang ada. Oke. Untuk saat ini mungkin masih sekolah dasar dulu. Oke. Cuman harapannya kita bisa merambah ke sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Oke, berarti sekolah dasar dari 1 sampai 6 ya, Pak? Kelas 1 sampai kelas 6 dan berbagai mata pelajaran. Jadi itu sebuah, menurut saya itu juga sebuah inovasi ya. Iya. Supaya walaupun EO kalau tidak bergerak pasti akan mati. Betul. Apalagi di kondisi bencana atau ada pandemi sesuatu, 3 bulan tidak membuat sesuatu hal pasti akan bangkrut. Betul. Nah, makanya kami dan teman-teman tetap ingin bergerak, mencoba beberapa peluang lewat Ruang Siar Guru. Oke, nah Pak, menurut artikel ini Pak, jadi apakah event organizer ini cocok untuk anak milenial yang ingin memulai bisnis gitu? Untuk event organizer sangat cocok untuk kaum milenial. Kenapa? Karena event organizer sangat berkaitan dengan ide-ide kreatif. Betul. Nah, saya sadari bahwa semakin tua saya sudah mulai untuk memikirkan tidak berani mengambil resiko terhadap ide-ide yang liar. Iya. Ide-ide gila saya. Nah, saya membutuhkan banyak anak muda atau bahkan kaum milenial untuk sumbangsi ide. Karena untuk ide-ide yang gila, yang berani melakukan hanya orang-orang milenial. Betul. Beda sama orang-orang yang sudah tua. Iya. Karena dia harus mikirin keluarga ataupun semacamnya. Anak muda masih punya fresh mind. Betul. Betul banget. Masih nah, ini Pak, fresh gak banget. cuma saya yang mau tanya, pemirsa di rumah juga mau tanya. Dan inilah Oke. dia, Questioners bertanya. Nah, jadi Pak, kita tim Talkation sudah menyiapkan laman untuk bertanya di Instagram Talkation, Pak. Nah, ini ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama dari Rofi Atulazizah. Gimana sih, Kak, strategi supaya event yang kita buat itu banyak pesertanya? Event yang kita buat banyak pesertanya ya. Ya. Yang pertama adalah saat kita membuat event, kita sudah tahu marketnya untuk siapa. Oke, Kita harus tahu paham pasarnya seperti apa. Saat kita paham pasarnya, kita sudah riset pasar, baru kita riset media apa yang bisa kita gunakan untuk menyasar pasar tersebut. Oke. Jadi kita nggak bisa pasar A kita kasih pokoknya billboard sama poster itu salah satu media untuk promosi, nggak bisa. Oke. Jadi itu memang harus tepat sasaran. Dan jangan lupa untuk banyakin relasi lagi-lagi kerjasama relasi. dengan komunitas Betul. dan semacamnya. Oke, pertanyaan kedua, Pak, dari @ia_ilh923. Apakah kepanitiaan acara di kampus juga termasuk ke dalam event organizer? Untuk kepanitiaan di kampus itu termasuk ranahnya event organizer. Oke. Karena nggak bisa dipungkiri saya pun berangkat dari kepanitiaan kampus, Oke. baru bisa membuat sebuah event organizer itu sendiri. Jadi buat yang panitia-panitia jangan capek, tetap belajar di kampus. Bedanya adalah kalau di kampus kalian membawa lembaga Iya. maupun universitas, kalau di luar kalian bawa perusahaan sendiri gitu. Oke, nah begitu ya pemirsa di rumah, pertanyaan sudah dijawab. Dan setelah ini Pak, kita akan sama-sama main game seru-seruan di segmen terakhir. So jangan kemana-mana, tetap di Talkation. Talking Education for Action. Memulai bisnis event organizer harus memiliki modal usaha yang besar. Gak bisa dipungkiri event organizer itu harus bekerja sama dengan banyak relasi. Karena EO bisa terselenggara karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus.
lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, be creative people. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Balik lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, di segmen ini Pak, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan main games seru-seruan. Dan ada 2 games. Yang pertama ada jawab 5 kata. Yang kedua ada mitos atau fakta. Nah, dijawab 5 kata nanti akan diberikan 10 detik per pertanyaan. Nah, pertanyaan ini berupa 1 kata. Nanti Bapak gambarkan contoh merah, darah gitu ya. Gitu. Sebanyak 5 kata. Nanti kalau bisa 5 kata, Bapak dapat 10 poin dalam waktu 10 detik. Kemudian di mitos atau fakta nanti saya akan berikan pernyataan. Nah, Bapak sebutkan apakah itu mitos atau fakta. Oke, siap. Dan inilah dia quiz time. Langsung ke games yang pertama, Pak. Jawab 5 kata. Event planner. Event planner, anggaran, konsep, ide, tim, evaluasi. 10 poin. Lanjut yang kedua, Pak. Konser. Konser, artis, stage, panggung, kemudian backstage, kru, penonton. 10 poin. Lanjut. Klien, Pak. Klien, raja, ayo. Klien benar sekali. Harusnya bisa raja, kemudian enggak, itu gimmick sih. Oh, gimmick. Enggak, padahal lupa beneran tuh. Klien. Lanjut, Pak. LO pendamping, artis, tukang muter-muter, iya, sayang sekali. Lanjut, Pak, yang terakhir, Pak. Sponsorship.
Sponsorship, dana, uang, anggaran, promosi, kemudian evaluasi. 10 poin. Satu lagi LPG. 30 poin Pak, dijawab 5 kata. Lanjut ke mitos atau fakta Pak. Oke. Yang pertama Pak, bekerja sebagai event organizer harus bisa memanajemen emosi. Mitos atau fakta Pak? Fakta dong. Kenapa Pak? Karena dunia event organizer tuh semuanya bisa berubah. Oke. Dan saat kita tidak bisa memanage emosi, otomatis akan banyak terjadi gesekan. Iya. Dan itu sangat dihindari. Betul banget Pak. Lanjut yang kedua Pak. Event organizer bagian dari creative entrepreneur. Mitos atau fakta? Fakta. Betul banget Pak. Karena kan memang event organizer membutuhkan ide kreatif tadi. Betul. Pak, ya? Lanjut Pak. Event organizer tidak harus memiliki banyak relasi. Tidak harus memiliki banyak relasi. Mitos. Kenapa Pak? Karena nggak bisa dipungkiri event organizer itu harus bekerja sama dengan banyak relasi. Betul. Karena EO bisa terselenggara karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak. Betul. Gitu. Yang tadi apa ya dibilang, kita sudah sampaikan bahwa relasi itu penting di event organizer. Penting banget. Lanjut Pak. Memulai bisnis event organizer harus memiliki modal usaha yang besar. Mitos atau fakta Pak? Mitos itu. Kenapa Pak? Emang dengan modal kecil bisa Pak? Bisa banget. Contohnya kayak kepanitiaan kampus, dia bahkan tanpa modal pun, dia cuma punya ide, dia jualan ke sponsorship mana-mana, tetap bisa jadi eventnya. Betul. Sama juga di dunia EO. Betul. Yang terakhir Pak, sponsor memiliki peranan penting dalam EO. Mitos atau fakta? Fakta banget itu. Fakta banget. Kenapa Pak? Karena sponsor secara tidak langsung bisa mengurangi budget produksi maupun membiayai dari event tersebut. Sehingga kita dalam pelaksanaannya akan lebih mudah. Oke. Iya, perolehan poinnya adalah 80 poin untuk Pak Fian. Nah, Pak, terima kasih nih Pak sudah banyak. Sama-sama, Deo. Event organizer. Sebelum kita tutup nih Pak, Bapak ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nggak untuk pemirsa di rumah? Pesan-pesan, salah satu moto hidup saya ya, buat saya buka jalan dan beri jejak untuk orang lain. Jadi jangan selalu jadi followers, sekali-kali jadilah kreator. Sekali-kali jadi kreator, jangan cuma bisa nonton doang ya Pak ya. Jangan cuma ngikut doang. Iya betul banget. Terima kasih buat pemirsa di rumah yang setia nontonin Talkation dari tadi, dan terus saksikan Talkation di channel kesayangan Anda, karena di Talkation kita akan banyak membahas tentang topik pembahasan yang menarik tentunya bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saksikan Talkation, Talking Education for Action.